Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack dari Rumah Retreat Batam, Oase Center. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam kehidupan ini, kadang manusia berjuang untuk mengorbankan orang lain demi sebuah kedudukan, demi sebuah nama baik. Hal ini juga yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Sebenarnya Yohanes takut membunuh Yohanes. Tapi karena tamu-tamunya dan sumpahnya, akhirnya dia menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nama baik, kedudukan, akhirnya berjuang untuk mengorbankan orang lain. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai hanya karena kedudukan, jangan sampai hanya karena nama baik lalu kita mengorbankan orang-orang lain, apalagi orang yang menderita. Ingat baik-baik, orang menderita berseru dan Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Tuhan tidak suka dengan penindasan. Tuhan tidak suka dengan pembunuhan. Maka mari, harusnya hidup ini menjadi berkat, bukan menjadi malapetaka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan dengarkan orang lain, tapi dengarkan suara hati kita. Apa yang harus kita buat? Minta pertolongan Tuhan ketika kita harus memutuskan sesuatu dalam kehidupan kita, agar kita tidak merasa sendirian. Tuhan menyertai Anda. Tuhan mengasihi Anda. Maka kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan membuat mereka hidup menjadi menderita. Bukan mengorbankan mereka demi kedudukan kita. Tapi mengasihi mereka seperti Allah mengasihi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah bagi kami semua. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dengan rahmat kebijaksanaan,
agar mereka lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya daripada kepentingan pribadi mereka masing-masing. Jauhkanlah mereka dari keinginan-keinginan jahat. Berikanlah mereka hati yang penuh dengan berkat, agar mereka juga mampu menjadi berkat bagi semua masyarakat yang Engkau percayakan kepada mereka. Berkat pemimpin bangsa kami dengan rahmat, kesehatan, sukacita. Biarlah mereka boleh setia membimbing masyarakat, khususnya orang-orang yang paling menderita di negara kami ini. Biarlah mereka juga boleh merasakan kemerdekaan di negara kami tercinta ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.